Oke, cosplay siapa tuh? Jadi wakilnya Joe Biden. Kita deskripsi dulu deh, local pride itu apa sih? Nah, brand lokal ini banyak yang nggak mau. Sederhananya, kenapa dia nggak hancur? Sederhananya, bedanya itu di grip. Kenapa lu diem terus pas lagi di podcastnya Jagat dan di podcastnya Kasih Solusi ini? Kayak gini pertanyaannya banyak banget yang nanya. Boleh silakan dijawab. Karena lagi sariawan aja guys, kebetulan. Bukan Sariawan. Dan lagi cosplay aja. Oke, cosplay siapa tuh? Jadi wakilnya Joe Biden. Oke. Next, tapi bang, nah brand lokal yang nggak masuk local pride apa ya? Biar nggak salah beli nih. Kita biasakan dulu ya berhenti pakai istilah local pride. Jadi local pride itu kalau bisa udah nggak ada lagi sekarang. Kenapa? Karena sepengemahaman kita yang masih pakai local pride itu sisa satu brand. Enggak, ya itulah kita udah move on lah dari brand tersebut. Sedangkan teman-temannya atau slash saingan yang lain, Geoff Max, Ventela, apalagi Patrobas dan yang lain-lain sudah meninggalkan kampanye itu. Kenapa? Karena kita deskripsi dulu deh, local pride itu apa sih? Local pride itu brandnya satu, pakai vulkanisir. Kualitasnya biasa aja atau bahkan kurang dari biasa aja. Modelnya kalau nggak ngikutin Converse maksudnya Vans, dua itu ya. Nah kemudian jualannya pasti pakai gimmick. Ini udah ditinggalin. Contoh beberapa yang lain nih kayak Patrobas udah move on. Dia bikin inovasi. Inovasinya apa? Sendal misalnya. Sendalnya bagus nggak? Sendalnya bagus buat harga segitu. Atau Geoff Max deh. Geoff Max udah move on. Dia udah bikin sepatu yang mulai bikin bahasa desain dead shoe-nya keren. Ya, ada sepatu betul, ada sepatu performance yang menarik gitu ya. Jadi value-nya tuh udah lebih dari vulkanisir, udah lebih dari kualitas biasa aja, udah lebih dari gimmick gitu. Karena mereka juga udah gak pakai gimmick. Ya marketnya kan pinter sekarang kalau di Indonesia. Gak tau kalau di Konoha ya. Dia udah mulai pakai bahasa-bahasa, ya saya punya kualitas begini gitu. Nah sama juga Ventela meskipun mungkin masih vulkanisir, tapi kan kenyamanannya dijagain, kualitasnya juga relatif dijagain gitu ya. Nah itu yang harus kita paham dulu, makanya akhirnya yang masih pakai rumus local pride itu siapa? Tinggal satu brand doang, makanya nggak bisalah kalau kita generalisir itu adalah sebuah campaign untuk masyarakat atau brand lokal Indonesia. Nggak bisa, karena cuma buat satu brand. Nah, akhirnya apa? Kayaknya kita harus cari deh hashtag baru, promosi baru. Betul, pengganti local pride. Oh iya, dan local pride ini punya satu masalah fatal, yaitu bikin malu Indonesia, gitu kan? Iya, jadi kan yang masuk ke local pride ini, pada akhirnya sekarang bikin malu. Nah, sedangkan sekarang semua brand lain yang non-local pride ini fokusnya bikin bangga beneran, berprestasi, bikin bangga beneran gitu ya, dan yang lain lah. Makanya kita cari sampai kapanpun, Ortus nggak pernah local pride. Padahal super shoes-nya dia sudah di-win sama World Atletica. 910 udah sering naik podium, nggak pernah ngaku local pride. Apalagi kayak Fortuna, Sagara gitu ya, yang marketnya memang market luar, Sagara dengan market Amerika Utara misalnya, atau apalagi ya banyak lah teman-teman yang lain, atau kayak Pak Kalolo gitu ya, udah legend dari dulu, tidak pernah bilang local pride. Karena apa? Karena ada hal-hal yang bikin bangga, dan ya mereka semua nggak bisa dibilang local pride gitu. Kalian bisa bantu kita buat cari apa nih hashtag barunya. Nah, tapi kita mau cerita nih sama kalian. Kita nemu ada beberapa brand yang beneran bikin bangga. Kenapa? Dari produknya itu memang beneran bagus kalau di-compare sama brand-brand luar. Makanya, mulai dari minggu ini ya, sampai ke minggu-minggu ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan, kayaknya ya, kita akan bikin satu acara lah. Acara versus lokal versus luar. Dan yang masuk ke segmen ini, cuman brand-brand lokal yang produknya sudah terbaik. Jadi mungkin dia punya satu, punya dua, atau punya beberapa produk terbaik untuk kategori lokal ini, dan ternyata sudah bisa bersanding dengan produk luar. Nah ini kan baru membanggakan, ini kan baru prestasi. Nah kita menyiarkan itu, kita mencoba mengetes itu, dan kita udah jalan yang sebenarnya syuting pengetesannya, tinggal ditunggu aja nanti tanggal naiknya. Pertama itu harusnya tanggal 18 Agustus nanti, bertepatan dengan ya peringatan 17-an lah ya, meskipun meleset dikit. Kemudian lanjut terus sampai minggu-minggu ke depan, kita akan ngecek ada nggak sih sepatu-sepatu lokal yang kualitasnya sudah setara dengan brand-brand
internasional, betul. Kayak gimana hasilnya? Coba nanti kalian bisa nonton videonya dan jangan lupa bantu kita buat cariin hashtag apa nih yang cocok buat menggantikan local pride ini. Coba jelasin kenapa kebanyakan sepatu lokal itu maksimal di size 44. Nah, buat yang size 45-46 ini sebagai sakit hati katanya. Jadi, kalau di luar negeri pun biasanya memang size lebih gede sedikit. Kenapa? Karena harus diakuin populasi kita sedikit. Ya, gue juga 46 ya. Udah, populasi size gede maksudnya sedikit. Itu lebih sedikit. Meskipun di luar negeri lebih banyak ya. Nah, tapi memang kenyataannya pahitnya gini, kalau kita jualan barang yang size-nya berbagai macam nih, nggak semuanya bakal habis. Betul. Nah, kalau nggak habis, dead stock. Rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Nah, brand lokal ini banyak yang nggak mau ambil resiko, makanya mereka cuman biasanya 41, 42, 43, 44. 40-nya size-nya iya. ya. Jadi bahkan 40-nya aja enggak gitu. Kenapa? Untuk meminimalisir resiko karena capitalnya mereka ini lebih kecil, biasanya begitu. Nah, ada brand-brand lokal yang capitalnya lebih gede, sanggup naruh atau Size jualan. banyak, kan? Betul, saya sampai 45, 46, 47 bahkan. Nah, yang terakhir kita review ada Ortus, kemudian Injak Barefoot sama Piop juga Barefootnya punya sampai size 46. Ada League juga bahkan 47, 48 sanggup mereka bikin. Ada apa lagi ya? Sebenarnya banyak banget yang sanggup. Ciri-cirinya apa? Kalau mau cari brand lokal yang nyediain size gede, duitnya kenceng. Ciri-cirinya itu. Maksudnya brandnya duitnya kenceng gitu? Iya. Yang brandnya udah laku banyak. Iya, mereka biasanya lebih berani buat bikin size yang lebih gede. Dan kabar pahitnya lagi, brand yang duitnya kenceng nggak banyak. Nah, itu tahu nggak kenapa? Nggak tahu, kenapa tuh? Karena dua hal nih, yang lokalnya nggak mau beli barang lokal karena yang penting ada logo centang dan garis 3. Nah, sebagian lagi yang beli lokal itu lebih senang beli yang ada gorengannya. Nah, itu dia. Makanya marketnya terpecah-pecah ya. Betul, makanya brand-brand lokal itu duitnya tipis gara-gara begitu. Ya bukan nyalahin market, tapi memang kenyataannya kayak begitu. Gua pun kalau ada size-nya pasti gua beli gitu loh. Jadi ada rilisan baru tapi nggak ada size gede ya, sayang banget ya akhirnya sakit hati ya. Tapi mungkin ini bisa jadi masukan ya buat brand gede atau brand yang belum gede gitu ya. Kenapa sih kalian nggak coba nawarin opsi PO? Nah, mending PO bener. Iya, kalau mencapai misalnya ya 10 aja dulu atau berapa puluh aja dulu ngetes pasar, mau nggak kalian PO sampai size gede? Kayaknya gue rasa bakal mau deh. Kayaknya bakal banyak yang minta juga iya. deh. Kayaknya. Bakal walaupun ada. nggak sebanyak itu tapi akan ada dan bakal jadi loyalitas mungkin ya. Iya, mungkin ya dengan buka opsi PO win-win dong. Kalian tidak perlu takut ada dead stock. Dan yang size gede pun akan tetap bisa dapat. Betul. Meskipun minusnya ya nggak ada diskon, tapi ya udah. Lu size 45, 46, 47, 48. Udah. Emang kapan lu mau? Iya. Nggak perlu mikirin diskon ya? Iya, emang lu masih mikirin diskon. Lu dapat aja udah bersyukur kan? Udah ngaku aja, gue juga gitu soalnya. Ini asli sih. Oke. Kodachi 5 tahun. Ini pengalaman dia pakai Kodachi selama 5 tahun nggak hancur katanya. Malah soalnya duluan yang mulai retak ketimbang lemnya. Iya bener sih. Iya bener. Jadi Kodachi itu brand sepuh yang dia pinter banget. Jadi gini, sederhananya kenapa dia nggak hancur? Karena kan dia pakai foxing ya. Nah, dia nggak ngekat material foxing. Kayak ada brand tertentu, brand local pride yang dia ngekat material foxingnya. Jadi untuk dapetin HPP yang lebih rendah. Jangan-jangan kadar rubbernya lebih sedikit, makanya umurnya lebih pendek. Sedangkan si Kodachi ini emang Nggak ngekat cost dari situ. Nah, mungkin QC-nya aja yang memang karena kan ya kelihatannya nggak rapih gitu ya. Nah, tapi buat kualitas produk sama sekali tidak ada cutting-cuttingan di situ. Udah gitu, pas semua proses penggabungan jadi satunya, ya mereka serius nih, mereka masih menjaga standar yang dari dulu sampai sekarang dijaga. Makanya zaman dulu juga suka ada yang komen kan, sepatu gua dicuci rendem nggak hancur. nggak hancur bener. Tapi sepatu-sepatu zaman sekarang baru cuci sekali rendam aja udah pada. Iya betul, karena beda teknik, beda metode sih, banyak faktor banget sebenarnya. Nah, cuma salah satunya ya itu masih dijaga banget sih sama kualitas. Harganya berapa sih Kodachi kemarin? 100 kecil. Gila loh, 100 kecil. 100 kecil. Bisa dapetin sampai 5 tahun.
Ya emang gitu. Lebih bahkan, Lebih bisa bahkan. lebih, bisa lebih. Tergantung pemakaian, tergantung nanti tebal tipis soalnya udah Soalnya. sisa berapa gitu. Cuman Gimana? PR Kodachi di zaman sekarang tuh kenapa nggak ngikutin ini sih? Nggak ngikutin pasar maksudnya. Kualitas kalian udah bagus nih, dasarnya udah bagus. Kalian tinggal develop sedikit aja ngikutin kayak keinginan pasar. Iya. Jadi brand lokal yang beneran itu. Modelnya Lokal sih terbaik. atau dijaga kerapian-kerapiannya, Qc-nya detail-detailnya, dibagusin lagi, betul. benar. Nggak banyak sebenarnya, tinggal dipoles sedikit. Kayaknya kalian bisa jadi pemenang deh di Betul. segmen 100 ribuan yang sekarang diambil sama Hero Street. Hero Street, betul Karena lebih fashionable. Ya, keunggulan harusnya itu. Pak, beda performa antara sepatu kulit wingtip bawah kayu, kayak punya Belly sama bawah karet apa ya, Pak? Beda performanya nih. Sepatu kulit Kayaknya wingtip. kalau maksudnya sepatu kulit wingtip itu maksudnya ratio kali ya. Ratio mungkin ya. Kita udah sering bahas, ini tuh sebenarnya soal kulitnya itu disamak sedemikian rupa, jadinya lebih tough, lebih keras, di compare sama yang soalnya karet. Karena Soalnya memang karet, ratio juga banyak yang pakai soalnya karet. Ada yang pakai Dr. Sol, Vibram gitu, Dynit, ada yang soal karet biasa-biasa aja gitu. Nah, bedanya apa? Sederhananya bedanya itu di grip. Gripnya itu ngomongin kita teknologi ya, inovasi dan teknologi versus dengan klasik. Kalau soal kulit yang biasa ya, itu licin pada umumnya. Kalau ketemu permukaan yang licin ya pasti lebih licin dan kurang ngegrip. Makanya kalau sering jalan di yang licin-licin, basah, disukainlah yang soalnya karet karena lebih ngegrip. Disinilah ada pemain-pemain Dr. Sol, Dynit, Vibram yang dia ambil sampai next level lagi gripnya. Karena kan pakai material karet aja udah pasti lebih ngegrip ya. Tapi teknologi yang betul. lebih ngegrip lagi. Teknologi mereka jauh lebih baik lagi, performanya dan durabilitasnya jauh lebih kuat lagi. Jadi kurang lebih gambarannya itulah bedanya. Cuman di gripnya aja gitu ya. Kasar kata gitu. Kasar seperti itu. Grip dan durabilitas. Grip dan durabilitas. Tapi kalau kita ngulik dalam banget, lebih dalam lagi. Mungkin nanti kapan-kapan kita undang Sagara deh buat ngobrolin ini ya. Kita coba ya.